Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua sama Sahal mau ceritain tentang mistis lah di Cikuray. Yang kemarin kita habis nanjak. Jadi tuh berangkat naik mobil bokapnya Sopan. Tapi ternyata kan kita kan pengennya tuh kayak pengen berangkat bukan di hari weekend gitu. Iya. Biar sepi kan. Kalau weekend kan soalnya waktu itu gue pernah tahun 2017 itu rame banget sumpah. Jadinya ya udahlah, pengennya weekday gitu biar sepi. Jadinya weekend tanggal 18 Februari 2020 itu di hari Sabtu kita berangkat jam 12 malam. 12. Udah jam 12 malam kita berangkat dari Jakarta sampai di base camp jam setengah 5. Gue inget banget setengah 5. Pas nyampe setengah 5 itu jadi kayak gimana ya? Nyampe setengah 5 tuh sepi banget. Gue kira tuh kayak aduh nih bakalan rame nih gitu kan. Taunya Taunya kita doang kayaknya. iya kita doang kan. Pas nyampe sana lah kok sepi banget, kok nggak ada yang nanjak apa. Dari pihak base camp itu nutup jalur via Bayombong gitu. Ternyata enggak kan. Soalnya juga nggak ada berita kalau base camp tersebut ditutup. Udah kan pas gue turun, gue nengok ke belakang. Itu ada TPU aja lu ngeliat kan? Iya, itu Ada tuh TPU. langsung kayak Iya jadi kayak aduh kok ada kayak TPU aneh gitu. sih anjir, kok dekat banget sama TPU, gue kagak tahu gitu kan. Aduh gimana ya, ngeri gitu loh. serem. Udah gitu sepi banget itu di base camp kan. Nah jadi pas di situ kita nggak langsung ke base camp, kita masuk lagi ke mobil. Nah di mobil itu kayak gue ngerasa tuh kayak di belakang Kayak ada mobil. yang ngejanggal ya. Iya di belakang mobil itu dari di mobilnya kayak udah kayak gitulah. Terus udah matahari terbit, kita langsung keluar kan. Kita keluar terus registrasi. Itu benar-benar sepi banget. Pas registrasi tuh gue nanya kan ke A yang jaga base campnya kan, ini yang baru nanjak kita doang? Iya ini baru A doang yang mau nanjak. Itu kita nanjak berlima kan. Nah itu tuh karena berlima juga mungkin kita ganjil gitu kan. Ganjil. Sebenarnya tuh si Hilmi tuh pas sebelum ke Cikuray udah bilang ke gua, kalau si Hilmi kan manggil gua Tambeng tuh, "Bang, kita berangkat kalau mau jangan berlima," dia bilang gitu kan. Lah emang kenapa Mi? Udah jangan berlima. Si Hilmi udah feeling, pokoknya Hilmi maunya tuh genap, dia nggak mau ganjil. Terus ya orang adanya cuman segini doang nih, mau gimana lagi kan, mobil juga muatnya 5 kan gitu kan. Emang Itu pas banget itu. pas banget karena carrier di belakang, kita di tengah. 3 depan 2 sama yang udah nyetir. Balik lagi ke konteks, gue nanya lagi, emang kayak kemarin gitu atau kemarinnya lagi nggak ada lagi yang nanjak ke Cikuray nih dari via Bayombong? Nggak ada. Mungkin nanti ada sih, soalnya kata A-nya itu udah Rada ada yang siangan. Iya, rada siangan udah ada yang ngontak dari Bandung katanya. Udah terus kita itu setengah 8 mulai pendakian. Setengah 8 mulai pendakian sampai pos 1 itu kayak masih biasa aja sih ya. Masih biasa. Soalnya masih aja. cukup ramai lah. Iya masih cukup ramai, soalnya kita masih lewat pemukiman warga. Kita kayak masih lewat kayak akses orang lewat mobil, lewat motor. Masih kayak anak kecil jalan sekolah. Udah lewat dari situ lanjut masuk mau ke pos 2 itu kayak udah masuk kayak perkebunan lah. Tapi kayak masih kebuka, masih kayak ada petani-petani. Ya itu masih kayak biasa aja lah. Nah sesampai di pos 2 kita ngeres dulu ya. Ngeres. Pokoknya itu di pos 2 itu kita istirahat lama kan. Kita minum dulu, ngeres, lu kayak sebat-sebat dulu lah. Sebat pasti. Nah terus kita kayak nungguin, masa iya sih kayak nggak ada lagi. Soalnya itu pas gue dari base camp ke pos 2 emang bener-bener nggak ada orang kan sama sekali. Emang bener kayak kita doang yang ngedaki. Sumpah itu bener kita doang yang ngedaki tuh. Abis ngeres cukup lama tuh sekitar 1 jam, kita lanjut lagi ke pos 3. Nah di pos 3 kayak masih biasa aja gak sih? Kayak gue sih merasa ya masih biasa aja gitu kan. Gak ada gangguan apa-apaan sih menurut gue. Soalnya masih kayak kelihatan. Ya masih kayak belum terang tutup gitu. Hutan bener gitu. Belum masuk hutan sih emang. Udah dari pos 2 ke pos 3. Nah dari pos 3 itu tuh mau ke pos 4 kayak cukup menyekam gitu lah menurut gue. Itu udah mulai masuk hutan. Terus Sopan dah tuh bilang ke gue, aduh ini nggak ada Sopan sih. Tadinya kita tuh pengen bikin bertiga, gue, Sahal sama Sopan kan, karena yang ngerasain kita bertiga. Jadinya gue pengen bikin bertiga. Nah tapi Sopan udah keburu
pulang ke pulang Semarang. ke Semarang karena kuliah juga kan. Karena kuliah kan kayak kita kan sering di belakang tuh bertiga kan. Bener. Gimana sih kayak udahlah Mi sama bokapnya Sopan kayak duluan gitu. Bukan duluan maksudnya dia jalan dulu gitu. Terus kita di belakangnya dia kan. Nah si Sopan tuh kayak ngerasa kan Sopan kayak di belakang tuh kan. Di belakang tapi gimana sih kita udah di depannya Sopan gitu pada nih. Si Sopan tuh bilang ke gue kayak dia pas kita ngeres nih bareng-bareng nih ngeres terus Sopan kayak masih ada nungguin di belakangnya gitu. Sopan kayak masih kayak denger jejak cetek prek kayak orang nanjak gimana sih prek gitu. Terus pas kita berhenti suara masih ada dikit terus berhenti gitu kayak orang ketinggalan gimana sih kayak orang ketinggalan. Itu tuh makanya si Rimi nggak mau kita ganjil, makanya dia tetap kekeh pengen genap tuh sebenarnya. Terus ya udah dari situ udah kan, cuman di situ kita belum ngerasa nih berdua nih, belum ngerasa. Itu baru Sopan yang ngerasa kayak masih ada yang ngikutin gitu di belakang. Mungkin yang di belakang biar pengen kita genap gitu. Mungkin dia juga nggak ada temannya sendiri. Udah dari situ nyampe di pos 4 ya. Pos 4. Nah nyampe pos 4 itu ya ampun masih sepi banget. Itu bener-bener kayak gimana ya, gue ngerasa gunung puncak kita loh, aneh banget gitu. Ini pendaki kok nggak ada dari via sini loh. Makanya gitu. Iya jadi aduh masa iya sih kayak weekend gitu loh. Ya makanya itu kan juga weekend. Gue ngerasa kayak gimana ya, aduh ini nggak enak banget perasaan gue. Cuman ya udahlah, udah terlanjur udah nyampe sini ya kan. Ya terusin aja dulu. Feeling gue kan kayak tadinya nggak mau di weekend kan karena takut rame kan. Ini weekend malah sepi banget. Kayak itu jalur emang buat kita doang gitu khusus. Iya pokoknya udah nyampe pos 4 ya. Pos 4 itu pos 4 itu jalan sedikit itu kita hujan tuh. Oh iya hujan. Terus kita pakai jas hujan dan itu masih sepi banget parah. Gue kira tuh bakalan ketemu gitu. Masa iya sih kagak ada sama sekali gitu pendaki yang nanjak. Gue kira kan palingan itu hanya bohong gitu kan. Tapi emang bener gak ada kan nyatanya? Emang nyatanya bener gak ada. Bener-bener gak ada sama sekali. Nah ini kan dari pos 4 ke pos 5 kan. Lu kayak ngerasa gak gitu? Nah itu kan posisi hujan ya kan. Hujan kita pakai jas hujan kan. Oh itu kabut juga tuh. Iya parah kabut gelap ya kan. Ya. Itu posisi kan Sopan udah di paling depan kan malain. Ya posisi Sopan udah paling depan malain. Terus kita di belakang tuh. Kita berdua nih sama si bokapnya Sopan biar kayak ngikutin si Sopan gitu. Iya benar. Kita pokoknya belakang. Nah posisi itu lagi hujan. Memang kondisi kan kayak kekuras gitu ya energi ya. Iyalah. Iya nggak sih? Lu ngerasain lah pasti. Juga, iya. Nah karena dingin. Nah, gue buka madu di situ. Buka madu, seketika nih ada yang lewat gitu. Depan lo kayak depan gue gitu. Enggak punten dong. Kira punten. Gue kira setan masih kayak ada sopan santun. Mana ada. Gak ada. Dia tahu. Seret. Wah, gue langsung buru-buru dong buka madu ya kan. Di situ gue istighfar kan. Iya. Langsung gue kayak jalan buru-buru gitu ke lu. Nyamperin lu ya udah. Iya. Udah akhirnya gue aman aja. Masa gue ceritain di situ nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin banget lah. Gue juga pasti bakal mikirin terus sih pasti kan. Sebenarnya kita tuh sama-sama mikirin, tapi nggak mau bilang ya. Karena kita udah tahu lah gimana kalau di gunung bilang. Habis lah sudah. Habis langsung dibully sama itu setan kita. Nah setelah itu masih ada yang ngikutin nggak? Kayak itu kan pos 4 ke pos 5 kan kita pos 4 jalan tuh pertengahan. Kayak lu ngerasa kan? Ngerasa kan udah. Nah kita kan kayak terus kita nyampe ke pos 5 lu kayak masih digangguin, kayak masih ya dia masih kayak munculin diri gitu. Itu posisi gue masih di belakang kan. Gue paling belakang kan. Nah lu di depan gue. Tapi lu sosoknya gitu lu tau gak? Sosoknya sih nggak begitu ngeliat ya. Nggak cuma gitu jelas. Nggak jelas. Dia seketika cuma lewat doang. Karena cepat. Nah itu kayak yang Sopan ngerasain, gue juga ngerasain Ren. Dia ngikutin kayak di belakang gue, tahu kayak di samping gue. Nah gue semakin panik dong. Tapi lu kayak pas kayak lu ngerasa kayak ada di samping lu kayak nggak sempet nengok nggak? Karena nengok dong. Nengok lah. Oh nengok, tapi kenapa? Cuman nggak ada wujud gitu. Oh nggak ada wujud. Gue nengok gini. Ya udahlah mungkin udahlah posting aja gitu. Nggak ada apa-apa ya udah Bismillah aja. Gitu. Udah jalan aja udah terus tapi emang dia ngikutin terus ya. Nyampe pos 5 tuh. Sampai pos 5. Nah. Terus nyampe pos 5 kita rest dulu kan sebentar kan? Rest sebentar itu hujan udah mulai berhenti tuh. Udah mulai berhenti terus kayak lu sempet
ketiduran pasti ngantuk banget itu, capek banget itu benar capek banget. Itu pendakian paling lama kita dari 7:30 loh itu. Kita nyampe ke puncak kemarin 5:30. Itu total 10 jam pendakian. 10 jam. Itu kotornya 10 jam. Iya sih. Udah termasuk istirahat. Udah lanjut di pos 5 rest kayak ya lumayan lah. Sahal tidur, si Sopan juga tidur, si Hilmi juga tidur. Udah, terus kita lanjut lagi ke pos 5 ke pos 6. Nah, pas lanjut dari pos 5 ke pos 6 itu kan kita habis kayak rest kan. Iya, rest. Itu dia masih ngikutin apa gimana? Nah, di situ posisi gue lagi tidur tuh. Heeh. Itu kan lu bangunin. Oh, iya, terus gue bangunin itu. Karena kita mau lanjut trek. Nah, tuh kayak ada di samping gue, Rin. Pas tidur. Pas bangun. Oh, pas bangun. Pas bangun nih, gue ngeliat. Gila, ini sumpah, ini sumpah nih ya. Merinding banget loh. Ini sumpah nih, lu bisa ngeliat kali ini merinding, bro. Jadi kalau bisa dilihat, ya Allah ini gue pakai sweater sih. Ini lu pasti ngeliat kan lu? Iya. Iya kan? Yaudah, ini kita bikin jam berapa sih? Jam 12:38 loh. Tuh. 12:30 kita bikin ini video. Lanjut. Nah, di situ kan gue bangun. Namanya orang bangun kan kayak refleks gitu. Iya, refleks lah kayak orang bangun gimana sih? Gini. Udah tau pas udah bener-bener melek, nggak ada. Sumpah itu gue panik banget dong, semakin panik. Cuman gue nggak bisa bilang kan ke kalian. Iyalah. Ya udahlah kata gue, udahlah bismillah lah, baik-baik sampai puncak, sampai rumah, udah gitu. Gue posting pokoknya. Udah abis istirahat di pos 5 kan, tidur gitu, lu tidur. Kita lanjut lagi ke pos 6 tuh. Udah jalan, terus di pertengahan kita ngelepas jas hujan karena emang udah nggak hujan. Terus matahari sempet terik dikit. Itu kayak kalau masih pakai jas hujan itu gerah banget emang gerah banget kalau masih dipakai jas hujannya. Kita lagi ngelepas ya. Pokoknya nih posisi kan lu ngeliat ke jalur lu nih, badan lu nih arah jalurnya kan ke atas. Arah ke atas. Gua ke bawah. Di situ kayak ada yang berdiri kayak ngeliatin lu gitu. Ngeliatin kita. Di situ baru kelihatan sosok. Pokoknya tua. Sumpah gue merinding banget anjir. Tua. Dia badannya rada bungkuk gitu. Bener-bener loh, real. Rada bungkuk. Seketika, ya Allah, ini gimana? Sumpah ini kita jam 12:30 anjir. Sumpah ini tuh gimana? Gue diem, lu sempet ngeliat gue diem gak sih? Diem aja kan tuh. Iya. Makanya pas gue ayo Nah iya, itu gue langsung minta di depan kan, lu di belakang. Di situ Ren. Berarti lu bajingan dong nyuruh gue di belakang. Iyalah, biar lu ngerasain apa yang gue rasain. Masa gue menderita sendiri lu enggak? Ya udah, sampai situ aja sih pas di yang gue rasain. Itu bener-bener dia nongolin gitu. Nongolin. Bener. Jadi ini pohon, ini dia. Itu gue pengen pulang rasanya sumpah. Ya tapi apa daya gimana ya? Kayak naik tambah parah, turun tapi jauh. Turun ya nggak mungkin turun sendiri, nggak berani gue. Terus udah tuh akhirnya udah selesai lepas, lanjutin lagi. Gue di belakang, lu bajingan. Minta gue di belakang. Nggak apa-apa lah, lu harus ngerasain apa yang gue rasain. Gue nggak tahu apa-apa, lu ternyata diem-diem bohongin gue sekarang. Sekarang gini, kalau gue ceritain ke lu, wah pasti gue nggak bakal mau di belakang, nggak ada mau di belakang. Kita jalannya sampingan dong. Ya udah begini. Dempet. Selesai itu kita langsung lanjut lagi ke pos 6. Nah sampai di pos 6 itu kayak ada apa? 2 jalur ya? 2 jalur. Nah ada 2 jalur itu ketemu antara jalur dari via Pamalayan sama kita Cinta Negara atau Bayombong. Nah ketemu 2 jalur, kita lanjut lagi pendakian ke puncak itu udah finally itu benar-benar berat banget di situ. Treknya benar-benar paling berat sih emang sih. Pas di situ kan kita sempat ketemu jalur Pamalayan, ada lagi orang. Orang ya yang 2 orang itu loh. Oh iya yang kata 2 orang. Yang dari Bandung. Benar. Iya yang dari Bandung. Akhirnya ketemu kan dari Pamalayan, terus kita nanya-nanya. Cuma berdua aja. Iya. Iya terus cuma berdua aja. Nih akhirnya seneng banget nih kita ketemu sama ini pada kan dibilang gitu kan. Senang dia ketemu, soalnya tuh dia di Pamalayan tuh ternyata juga sepi. Sama kita. Iya, dia cuma berdua, tapi tetap aja namanya berdua doang loh anjir. Nah, akhirnya kita tuh di situ gabung. Akhirnya kita jadi ber-7. Tapi gabung tetap aja. Apa namanya sih? Ganjil.
kita tetap masih ganjil coy. Emang iya sih. Nambah 2 orang tetap masih ganjil. Bener. Udah tuh dari pos 6 kita ngelanjutin terus kan di situ kayak Sofan udah bener Udah di ujung lah. Udah jauh Udah banget mau gitu nyampe ya. puncak dia. Itu udah bener-bener jauh banget. Soalnya kita tuh bener-bener rest terus kan. Itu treknya bener-bener berat banget. Udah di situ yang 2 orang itu ngikut Sofan, yang satunya ngikut kita nih di belakang. Iya, kita bertiga Di belakang terus sama itu. Nah, si Hilmi sama bokapnya di belakang juga lebih jauh. Iya, lebih jauh. Dia lebih jauh lagi di belakang kita. Nah, kita bertiga sama orang Bandung itu, gua, lu sama orang Bandung. Udah di situ kan kabut kan, lebat banget kan. Iya, parah itu. Kabut Pas mau sampai puncak kok masalah. Iya, pas mau sampai puncak itu kabut bener-bener tebel banget. Nah, di situ kayak penglihatan tuh jadi kayak gua nggak tahu ya ini bener apa enggak, kayak atau ini perasaan atau insting gue doang gitu kan. Itu kan lagi bener-bener gelap, jadi kayak gelap tapi kayak pas gue jalan lewat kayak terang sendirian gitu, masih ada cahaya sih, orang itu lagi. Semua ini merinding. Kabut bener-bener tebel banget loh. Terus itu siapa? Pertanyaannya siapa? Ya udah, berarti kita berempat itu sebenarnya. Ya, oke, kita berempat. Goib. Udah di situ akhirnya kita sampai ke puncak. Nah, sampai ke puncak terus gua akhirnya kita sampai di puncak. Akhirnya lepas dari trek terus ketemu dengan orang-orang yang udah sampai di puncak. Cukup ramai di situ ya. Cukup ramai tapi nggak rame-rame banget sih, kayak nggak terlalu ramai. Kita masih bisa buat tenda di puncak kan. Oh iya benar, kebagian kita masih kebagian. Terus pas gua ngeliat dari via pemancar kan, kayak kan kalau habis dari via Bayumbung tuh naik terus ke depan dikit itu kelihatan tuh kayak orang yang biasa ngecamp di pemancar kan. Pas gue ngeliat kayak nggak terlalu ramai banget sih emang kan. Udah akhirnya kita ngecamp. Nah di situ lagi tuh di tenda tuh apa kayak gimana sih, kita kan tidur, si Imi sih itu emang si bajingan tuh, si Imi nggak mau tidur di samping lah, dia maunya di tengah. Itu posisi gue di samping, lo di dekat pintu tenda kan. Nah gue di samping banget tuh, samping banget ya, begitulah. Kayak gimana sih, kayak di samping pojok tenda kan, kayak orang, kayak gue kan ngadepnya nggak mungkin ngadep ke Imi dong. Masa gue ngadep ke Imi ntar dempet tiba-tiba cetek kan, nggak lucu. Udah akhirnya gue ngadep ke, ya pokoknya ngebuang muka gue lah ke arah pojok tenda. Ya begitu di situ pokoknya digangguinnya tuh kayak disut-sutin terus. Nggak mungkin dong kayak suara orang gitu loh. Ngapain dia juga, kan jam segitu pasti udah pada tidur. Iya ngapain juga kayak ngapain, kayak orang gabut banget anjir. Iya makanya Pokoknya gue kayak di terus ya gue nggak bisa tidur kan. Aduh ini apaan sih gitu kan, lu ngapain susutin gue.